Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menjawab banyak pertanyaan tentang kekhawatiran apa yang akan terjadi di akhir tahun ini. Begini, sebetulnya kami memang mengkhawatirkan 3 hal terjadi di akhir atau awal tahun 2002. Jadi di akhir tahun 2001 atau di awal tahun 2002. Apa itu kekhawatiran? Sesuai dengan takwil mimpinya Muhammad Qasim. Yang pertama adalah terjadinya kolaps ekonomi dunia. Kalau sekarang ini kan kita masa krisis dunia, tapi belum sampai kolaps. Nah, kami mengkhawatirkan apa yang dimimpikan oleh Muhammad Qasim, bahwa uang tidak berlaku lagi, benar-benar ekonomi ambruk, yang berharga saat itu emas dan sebagainya, itu kami khawatirkan terjadi di akhir tahun ini. Kenapa demikian? Karena ini didukung oleh satu fakta, keadaan ekonomi makro. Kebetulan saya memang berlatar belakang pendidikan S2 ekonomi makro, jadi sedikit memahami lah. Begini, pertama, sekarang ini terjadi bubble aset. Bubble aset itu adalah orang-orang yang punya uang, punya modal, melarikan modalnya ke investasi yang sebetulnya tidak real. Kenapa demikian? Karena memang ekonomi sekarang kan lagi lesu. Orang mau bikin pabrik makanan, pabrik apa sebagainya, industri apa, mikir-mikir karena memang ekonominya sedang lemah. Maka orang yang punya uang, punya duit, menginvestasikan ke misalkan instrumen uang yang lain. Contoh, Bitcoin, atau orang menginvestasikan ke perumahan atau ke tanah, karena sekarang harga tanah lagi murah ya, karena orang karena kesulitan ekonomi banyak menjual rumah. Padahal itu sesuatu yang tidak real sebetulnya, karena tidak ada perputaran uang. Nah, karena banyak pemodal menginvestasikan ke investasi yang tidak real, maka inilah disebut dengan bubble aset. Ya, aset yang menggelembung tapi sebetulnya kosong secara pergerakan ekonomi. Baik, itu yang pertama. Yang kedua, hutang di hampir seluruh negara, termasuk negara maju. Jangan lupa, semakin maju negara, semakin besar hutangnya. Ini berakibat dari konteks kasus corona, sehingga banyak negara-negara di hampir seluruh dunia berhutang ke Bank Dunia maupun ke IMF. Rekan-rekan harus tahu bahwa pemilik Bank Dunia maupun IMF ini di belakangnya adalah bank-bank swasta, bank perorangan. Rekan-rekan harus tahu perorangan ini kebanyakan adalah, kalau kami selidiki, anggota Illuminati, ya. Nah, kami khawatir ini memang diciptakan agar dunia semakin terbelit dengan hutang dan akhirnya benar-benar dikendalikan oleh satu tangan yang menurut kami ini sangat berbahaya. Ini yang paling dikhawatirkan. Bisa dibayangkan negara di seluruh dunia berhutang kepada perorangan. Ini sesuatu hal yang relatif luar biasa. Nah, dua hal ini yang menurut kami sangat mengkhawatirkan, ya. Kemudian dari dua faktor ekonomi ini yang bisa mengakibatkan kolaps, apalagi konteks investasi ke instrumen keuangan lain, misalkan Bitcoin tadi, itu tidak ada jaminan bahwa akan melambung terus harganya, kecuali emas kan. Kalau emas kan real, ada nilai emasnya. Tapi Bitcoin itu kan digital, uang digital, dan itu bisa kolaps dalam sekejap. Dari
kesulitan ekonomi ini akibat dari dua faktor tadi, maka kami khawatir akhirnya ada beberapa negara besar, terutama Amerika, ya, karena kegagalan dalam konteks transaksi uang kertas, ya kan, dan kegagalan berbagai macam konsep ekonomi mereka, maka mereka akan mengalih perhatian dengan menyerang negara lain. Bukan hanya mengalih perhatian, tapi juga dalam rangka menyelamatkan negara masing-masing. Karena pada umumnya kalau sebuah negara akan kolaps, maka pasti dia akan mencari sumber energi lain, sumber keuangan lain, sumber ekonomi lain. Dan itu ada banyak di negara lain. Jadi kami mengkhawatirkan tanda-tanda ini sudah mengerucut, dan kami khawatir ini terjadi di akhir tahun ini. Memang mimpi Muhammad Qasim tidak menjelaskan soal tahun, tetapi kami punya guidance, yaitu tahun 2028, di mana Muhammad Qasim dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, semua janji Allah akan dipenuhi 13 tahun ke depan. Artinya ini tahun 2008. Inilah guidance kami. Kalau kita hitung mundur, sangat mungkin terjadi ekonomi kolaps pada akhir tahun ini atau selama-lamanya awal tahun 2002. Nah, yang kedua rembetannya adalah perang. Nah, di dalam mimpi Muhammad Qasim, perang yang paling berbahaya yang akan memicu perang dunia ketiga adalah penyerangan Amerika ke Turki. Nah, jadi kami khawatir juga ini penyerangan Turki dilakukan pada saat ekonomi kolaps, dan ini terjadi akhir tahun ini atau selama-lamanya awal tahun 2002. Jadi itu yang kedua yang kami khawatirkan, ya, ekonomi kolaps rembetannya ke penyerangan ke Turki sesuai dengan mimpi Muhammad Qasim. Yang ketiga adalah mulai ada penyerangan negara India ke Pakistan. Ini juga kami khawatirkan terjadi pada akhir tahun 2001 ini atau selama-lamanya awal tahun 2002. Saya kira itu tiga hal itu yang kami khawatirkan sesuai dengan informasi dari mimpi Muhammad Qasim, peristiwa yang akan terjadi, dan kami memprediksi dari realita yang ada saat ini itu terjadi akhir tahun ini. Apalagi dalam konteks penyerangan dari India ke Pakistan tadi, tanda-tanda itu pun sudah semakin nyata di depan mata. Kenapa? Karena peristiwa mimpi Muhammad Qasim, adanya pemilihan kedua kali Imran Hussein Perdana Menteri saat ini, ya, Imran Khan, maaf, bukan Imran Hussein, itu sudah terjadi. Tinggal menunggu kematian dari mantan Perdana Menteri, tinggal menunggu terjadinya gejolak rakyat Pakistan, dan itulah saat terjadi penyerangan India ke Pakistan.